Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Yang ngomong dong. Apa? Jangan sendiri doang. Aku kan kameramen. Oh, tapi kan kita ngobrol berdua juga. Boleh. Kalau aku sendiri doang nggak tahu TikToknya mau ngomong apa. Apa TikTok? TikTok dong, Wak. Kayak mana? Udah cut. Karena kita sedang melakukan social distancing, jadi kita memang di rumah aja, dan kebetulan juga job-job pada cancel gara-gara corona ini, dan sangat terdampak sekali ya buat aku nih dibilang seniman, komedian ya. Ya, para pencari nafkah off air. Atau suamimu ya. Sangat berdampak sekali ya corona ini. Padahal corona ini baru masuk di Indonesia bulan apa ya? Januari. Bulan Januari. Sempat dulu tuh pertama kali itu asalnya dari Wuhan ya, sebuah kota di Cina, lalu menyebar ke seluruh dunia dan sampailah di Indonesia. Dan kayaknya memang masih banyak banget gitu juga ya orang-orang di Indonesia yang belum sadar gitu tentang bahayanya corona ini ya. Kayak di daerah sekitar sini aja ya, kita di Depok ya, kayak orang-orang tuh ya pada nggak pakai masker, mungkin juga nggak kebagian gitu. Abis itu Enggak, tapi nggak usah jauh-jauh. Kenapa? Mertua Anda pun juga seperti itu. Siapa Pak? Babeku. Oh. Iya kan? Maksudnya dia karena gini, prinsip kolotnya orang tua yang zaman sekarang dengan fasilitas handphone yang ada WhatsApp group, Facebook terutama juga, itu kayak mereka tuh lebih percaya sama omongan dari situ ketimbang dari anaknya ini loh gitu loh. Karena memang di WhatsApp, di Facebook itu orang tua kita tuh percaya banget ya sama hoax gitu ya. Iya, nggak semuanya hoax sih, cuma memang kayak lebih gimana sih, kurang bisa memfilter, dan kayak ya udah mereka tuh lebih ke apa yang mereka lihat saat itu, yang mereka baca saat itu, yang mereka percaya gitu. Kan kalau kita kan punya waktu untuk kayak googling lah, searching lah di mana apa benar gitu kan. Betul, referensinya lebih banyak ya. Gitu. Dan sampai hari ini tuh di Indonesia yang ini tanggal kita bikin ini adalah tanggal 20 Maret sekarang, sudah ada 369 kasus positif dan sudah ada 32 pasien yang meninggal dunia. Sedangkan di Cina itu hari ini juga nih, berita baiknya adalah akhirnya di Cina nggak ada kasus baru COVID-19 dari penularan lokal. Luar biasa ya. Dan menurutmu pemerintah kita gimana nih nanganin COVID-19 di Indonesia nih? Kalau aku sih kadang-kadang tuh suka kesel gitu loh, kayak terlihatnya lemben gitu, kayak kayak sosialisasi aja tuh kayak masih banyak banget orang-orang di daerah kita sini aja tuh yang masih ngadain pengajian, yang kumpul rame-rame gitu. Abis itu kayak yang pokoknya masih berkegiatan lah, belum sadar corona dengan sepenuhnya gitu ya. Menurutmu gimana? Kalau menurutku sih, kalau aku disuruh untuk berpikir seperti itu, aku bisa banget kok, dengan fakta-faktanya, dengan ya aku bisa nunjukin faktanya lah, ini loh hasilnya yang kayak kamu bilang tadi lah, masih banyak orang-orang yang belum sadar pentingnya jaga kebersihan. Sebenarnya jaga kebersihan pentingnya dari dulu sih gitu kan. Cuma sekarang kan lebih concern lagi lah karena ada si corona ini gitu. Tapi aku lebih ke apa ya, jaga diri aku sama keluarga aku. Jadi kayak kalau aku mau mikir ke arah situ tuh kayak percuma aja gitu, karena kan sebelum kasus corona ini kayak misalkan banjir di Jakarta lah, apalah gitu, itu kayak yang ya buat apa nyalain kayak panis gitu, nyalain panis lah atau apalah kayak ya lagi-lagi kan gara-gara orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Mungkin salah satu orang itu aku gitu ya, kadang buang sampah sembarangan lah atau apalah kayak gitu kan. Cuma memang lagi-lagi sebagai warga negara yang ibaratnya kita penonton juga,
ya bolehlah berkeluh kesah, ngasih komentar atau apa Kritik tapi juga harus kita ada buktinya kalau kita juga melakukan sesuatu apa yang sudah kita lakuin di keluarga kita. Iya gitu loh. Kayak caranya nih, kalau di keluarga kita sih kita sudah melakukan beberapa tindakan preventif gitu, pencegahan. Kayak kita ngasih tahu ada Dika tuh adik aku, adiknya Eca ya. Adik apa namanya kalau kayak gitu ya? Ya adik ipar ya, adik. Jadi memang dia kan masih kecil. Habis itu kayak kita perlu ngasih kesadaran juga ke dia. Jadi corona ini bahayanya kayak apa. Terus juga nggak boleh nakut-nakutin, tapi juga tetap kasih tahu kalau ini memang bahaya. Terus gimana caranya ya? Kita harus cuci tangan. Kalau batuk dengan cara nutupin pakai siku atau pakai baju dalam atau baju dalam. Kalau saya gitu, aku baju dalam gitu ya. Habis itu bajunya diganti nanti mbak mandi gitu. Terus juga kalau keluar memang harus keluar tuh pakai masker. Terus juga itu tadi saya ngikutin juga tuh dari narasi yang Instagramnya narasi, kalau misalnya mau bikin disinfektan memang nggak dapet gitu kan, itu bisa bikin dari pemutih Baiklin, itu bisa dibuat pakai air. Kita udah nyemprotin juga di beberapa bagian di rumah gitu lah, tindakan-tindakan preventif. Dan memang dalam 2 minggu ini saya memang betul-betul nggak mau keluar rumah nih, karena memang ya udah diikutin aja pemerintah gitu. Pemerintah kan mencanangkan social distancing ini. Kita sebagai warga negara yang baik, teman-teman juga nih ya, kalau misalnya bisa benar-benar di rumah aja dan nggak ada keperluan yang sangat mendesak untuk keluar rumah, mendingan di rumah aja gitu. Karena semakin banyak orang yang sadar, semakin bisa menekan angka dari penyebaran virus corona ini. Ya nggak sih ya? Betul nggak ya? Betul banget ya. Terus apa lagi yang kita lakuin di rumah ya? Tetap positif, habis itu makan buah, vitamin. Kayak kita ya udah kita bercanda-canda berdua gitu. Dan jangan terus ngelihat berita-berita karena semakin ngelihat tuh kayak semakin negatif gitu. Iya betul. Maksudnya nggak. Aku juga kadang suka kurang terlalu kurang terlalu setuju sama sesuatu yang kamu lakuin yang menurut aku tuh berlebihan. Kayak tadi kan, kayak mau ke Alfa Mindi, kamu katanya mau pakai jaket lah jaket, terus nanti abis itu jaketnya langsung dicuci atau apalah gitu kan. Menurutku itu bagus gitu, itu tindakan yang memang untuk beberapa orang menyarankan seperti itu. Tapi menurutku gini, semua penyakit itu datangnya juga dari mindset kita. Toh tadi tuh pas kamu berangkat kamu tuh belum mandi kan. Jadi aku mikirnya seberapa jeda waktunya sih yang kamu perlukan setelah kamu sampai ke rumah dari luar terus mandi gitu kan. Nggak mungkin yang setengah jam kayak gitu, buktinya tadi juga langsung mandi gitu kan. Menurutku hal yang kayak gitu yang jangan dijadikan alasan saat ini karena ada corona aja gitu, tapi untuk selanjutnya juga harus diterapin bener-bener yang harus sadar diri kalau itu tuh penting buat kita gitu loh. Karena kamu itu suka mandi siang-siang gitu loh. Iya, kalau kayak gitu-gitu. Kalau aku sih ya maksudnya melakukan ikhtiar terbaik yang bisa aku lakukan gitu untuk nggak terkena virus corona ini gitu kan. Tapi nggak ada salahnya sih sebenarnya, maksudnya ini kan lagi-lagi kan argumen aku ya, maksudnya kayak gitu. Lagi-lagi juga aku yang tahu bagaimana kamu kesehariannya gini-gini. Tapi yang kalau buat teman-teman yang lain yang kalau memang mau seperti itu ya nggak masalah gitu kan, protektif boleh. Karena gitu. Memang aku kan kayak baca gitu atau ngeliat di Instagram gitu kan. Nah memang kalau virus corona itu sangat bisa juga menempel di rambut. Habis itu kayak di kulit gitu tuh bisa bertahan berapa lama gitu. Beberapa jam ya. Iya, kita nggak disarankan kayak sering megang mata, hidung ataupun ginjal gitu di dalam tubuh. Lambung boleh. Usus 12. Jari apa gitu. Udah boleh. Dan udah banyak juga ya artis-artis yang
terkena virus corona ini di seluruh dunia, di selebritis. Ada nih datanya. Tadi itu kok Pak Wali Kota kan? Oh iya, Pak Wali Kota Bogor juga kan. Semoga kita doain cepat sembuh. Terus menteri kita juga, Menteri Perhubungan tuh udah kena gitu. Jadi memang virus corona ini ya bisa berdampak pada siapapun. Jadi ya kita harus menjaga diri kita. Kalau misalnya ada memang orang tua atau tetangga yang belum tahu, ya itu tugas kita juga buat ngasih tahu mereka, ngasih tahu sosialisasi ini. Kita juga bantu pemerintah lah paling nggak dengan melakukan sosialisasi itu. Kalau misalnya kita punya sosmed berapapun followersnya dan kita punya info yang itu bisa menyebarkan jangan menyebar hoax, tapi ya yang bisa menyebarkan info tentang COVID-19 ini ya udah disebarkan. Dan juga sekarang tuh udah banyak banget juga kayak gerakan-gerakan dari selebritis yang ya kita betul sih, kita nggak bisa melulu nyalahin pemerintah. Kita ngelakuin apa nih untuk menghindarkan COVID-19 ini, karena ini memang bukan tugasnya pemerintah doang, kita juga harus andil nih. Kita bisa banget kayak misalnya nyumbang di kitabisa.com tuh, dan itu impactnya lumayan loh. Jadi ketika kemarin dibuka aja si Rahel V-nya itu dapat berapa? 3 hari 5 miliar. 5 miliar rupiah. Masya Allah. Semakin kesini juga semakin banyak tuh artis-artis yang buka Arif buka Tipang. donasi ya, Arif Tipang. Terus kalau saya yang buka paling kekumpul 4.000. 4.000. Jadi ya apapun yang kita punya lah dari kita, ayo kita bantu Indonesia. Kayak Bang Kojek juga, dia bikin lagu tuh tentang saling menjaga jarak, cuci tangan. Pokoknya apapun yang bisa kita buat untuk mensosialisasikan corona ini, ayo kita buat. Kayak ada artis-artis yang datanya yang di situ yang di laptop ya. Artis-artis yang terkena corona. Ada siapa aja tuh yang? Ada Tom Hanks ya, aktor Hollywood ya itu, Rita Wilson. Rita Wilson itu istrinya ya. Dia katanya setelah dari Australia mau syuting film, dia pulang tuh positif corona. Habis itu ada siapa lagi ya? Idris Elba. Rugani, Kevin Durant, atau siapa lah itu. Pebasket ya Kevin Durant. Iya, pemain NBA gitu. Ini dari luar-luar gitu ya? Yang dari Indonesia, alhamdulillah, insya Allah selalu sehat semua. Insya Allah, amin ya robbal alamin ya. Ayo kita jaga ya. Terus juga tuh ada beberapa hal juga nih. Tata cara masker yang benar. Oh, pakai masker yang benar. Gimana tuh yang pertama itu masker diprioritaskan untuk mereka yang sedang sakit atau mereka yang sedang merawat pasien. Ya, tapi ya kalau keluar rumah juga kayaknya memang lebih baik pakai sih ya. Ya, jadi kalau misalnya kamu nggak punya masker, jangan khawatir kalau misalnya kamu merasa sehat gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu punya, ya keluar rumah itu ya lebih baik sih pakai masker ya. Iya. Tapi jangan pakai masker yang bengkoang, masker peel off yang black buat hidung kamu waktu itu kan. Krokol. Charcoal. Ya. Sisipin komedi. Terus apa lagi ya? Terus jika Anda mengalami gejala-gejala si corona ini, gejala-gejalanya tuh kayak batuk-batuk, habis itu kayak demam itu lebih dari 36,7 atau 36,7 apa kalau salah 37 lah. Ya yang tahu ya boleh ya komen di bawah. Nah, habis itu juga sesak napas. Berdahak, rada dahaknya tuh kayak kekuningan, kehijauan gitu katanya. Habis itu tenggorokan yang kering gitu. Pokoknya sama persis hampir sama kayak flu dan radang tenggorokan. Hampir sama, kebanyakan kayak gitu kan. Saya batuk. Bronkitis, kamu tuh lebih ke bronkitis. Saya lebih ke bronkitis. Nah, dan juga ada beberapa orang yang memang lebih rentan kalau misalnya dia terkena coronavirus ini. Kayak kan, kamu bronkitis. Iya, ya orang-orang kan? Yang punya penyakit paru-paru, ibu hamil, kamu juga. Iya, makanya aku takut sekali. Orang tua itu lebih rentan sih kalau misalnya kena coronavirus gitu. Atau orang-orang yang udah punya penyakit sebelumnya. Iya, kayak diabetes aja kan juga itu banget ya, bahaya banget kan. Iya. Kalau udah ada diabetes terus kena corona ini gitu. Oke, kita lanjut ke masker tadi, apalagi ya?
penggunaan masker akan efektif jika dibarengi dengan tangan yang selalu bersih. Ya, pakai cuci tangan atau pakai hand sanitizer atau something like itulah. Ya kalau pakai masker gitu cuci tangan dulu tuh. Atau ngelepasnya pun kalau udah aku baca di situ tuh ngelepasnya jadi dari talinya gitu ya. Jadi jangan megang depannya karena kan yang terpapar tuh kan pasti sininya, talinya juga sih. Jadi udah ngelepas, dibuang, habis itu ditaruhnya juga di tempat yang tertutup karena biar nggak menyebarkan tuh. Nah tadi tuh kayaknya ada itu juga tuh masker belakang yang belum ditaruh di kotak sampah tuh. Walaupun dipakai sekali itu udah tahu Mam. Iya sih nanti dibuang ya gitu ya. Jadi teman-teman masalah masker itu ya. Sekarang soal mitos tentang corona. Oh iya, ada beberapa mitos gitu yang tersebar di masyarakat gitu. Apa yang mitosnya yang boleh dikasih tahu ya? Poin pertamanya katanya corona nggak bisa menyebar di daerah tropis. Sejauh ini terbukti corona bisa menyebar di semua area, bahkan semua iklim, termasuk area dengan iklim yang panas dan lembab. Ya, buktinya di Indonesia masuk dong. Masuk ya kan. Ya kan. Walaupun gini, aku tuh rada kesel sama orang-orang Indonesia yang banyak bikin jokes sebelum corona bener-bener di-expose udah ada di Indonesia tuh kayak corona tuh nggak bisa karena orang Indonesia tuh bla 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 gini. Kayak aku baru berucap gini kayak aku juga bertanya-tanya kok bisa ya kok Indonesia doang nih yang kok belum gitu kan. Kayak kan juga banyak kayak banyak Vietnam. Enggak banyak banyak teori-teorinya kenapa nih. Oh mungkin gara-gara Indonesia tuh beginilah atau apalah gitu tanpa jokes ya gitu. Dan ditambah dengan ada jokes tuh kayak aku yang sebenarnya ada apa sih ini, ada apa gitu. Baru berucap seperti itu besokannya langsung ada. Pas kita mau USG, aku mau USG kan? Iya. Itu kan pas hari aku mau USG, bener-bener baru diumumin kalau di Indonesia udah ada dan itu pun di Depok gitu kan. Yang kita juga ada di wilayah Depok ini gitu. Terus kayak yang kenapa sih orang tuh sempetnya untuk bikin jokes yang kayak gitu ya nggak masalah sih bikin jokes gitu, cuma ini di belakang layar, di belakang mereka tuh ada orang yang ketakutan gitu loh. Kayak aku nih misalnya ibu hamil tuh aku takut banget karena ada yang lebih penting dari aku gitu kan. Nah yang gitu yang apa sih yang Indonesia tuh kayaknya harus gimana ya, harus bisa dipilah-pilah lah gitu, terutama juga kamu kan juga komedian kan gitu. Aku tahu gitu kapan batasannya harus bercanda gitu dan nggak tepat juga kalau sekarang harus bercandain corona. Makanya kan juga ada orang yang ngomong karma tuh gara-gara jokes ini bla 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 gitu yang kayak ya make sense gitu, kayak ya gara-gara terlalu dibikin bercanda ya dibercandain nih gitu loh. Kayak gitu. Makanya sekarang tuh kayak lebih ke mau ada berita yang negatif tentang corona atau apa kayak ya sejauh ini aku akan selalu insya Allah berusaha yang terbaik untuk ngejaga keluargaku, ngejaga diriku sendiri supaya aku juga tidak terpapar dengan corona dan tidak menjadi penyebab penyebaran corona gitu. Itu jauh lebih baik dari ketimbang kayak harus menyalahkan sana sini gini. Betul. Kayak wasting time gitu kan. Tapi kalau menurut aku penting juga yang mengkritik. Iya penting. Biar ya didengar juga gitu. Iya. Karena jangan terlalu santai juga, ini sesuatu yang urgen banget buat aku sih, buat Indonesia. Pemerintah kita kalau nggak cepat membuat keputusan santai gitu. Terutama tingkat kematiannya katanya ya, aku dengar katanya, aku nggak tahu ini benar atau enggak, peringkat kedua kan terbanyak di dunia kan kita ini. Kayak gitu. Ya karena kaget juga sih. Karena kan ini baru masuk gitu kan, habis itu fasilitas kesehatan kita belum siap, tenaga medisnya belum siap. Dan orang-orangnya, aduh, kenapa sih orang Indonesia nih? Kenapa? Tidak bisa mencerna omongan yang aduh ya Allah ya Robi gitu kayak. Iya ya, waktu Pak Jokowi bilang kan yang 2 minggu ini itu kan ini bukan berlibur loh kita. Social distancing. Orang-orang masih ada yang liburan ke puncak, ke pantai, masih ada yang liburan pulang kampung. Coba kayak aduh ya ampun, kayak gue
udah sehat banget nih gitu. Kayak padahal di hadis saja pokoknya. tuh ada, aku baca gitu ya, nih kalau nggak salah, apa yang tahu hadisnya itu, aku kalau nggak salah tuh isinya kurang lebih kalau misalnya kamu berada di tempat Suatu yang, negara. iya, di suatu negara yang punya wabah, ya kamu nggak itu boleh nggak pergi boleh dari keluar situ. dari situ. Atau ada kamu dari luar itu nggak boleh masuk ke sini. Iya. Ya udah, kamu bertahan aja. Iya. Emang berdiam diri di rumah itu emang udah ya, yang paling betul sih. Makanya teman-teman, sekali lagi ayo kita ingetin diri kita, ingetin keluarga kita tuh, di yang punya grup-grup keluarga tuh, kasih tahu infonya tuh. Iya, jangan cuma jadi jangan silent cuma, rider, iya, cuma kita- jadi jangan kritik bapak kita, ibu kita begini kita begitulah jangan atau cuma apa. kritik pemerintah doang, kita yang Iya. jadi agen-agen apa ya, yang ngasih tahu ke orang-orang yang belum tahu, pikirannya tuh masih santai lah gitu tuh. Terutama juga gini, ini rada topik, bukan topik sih, rada materi yang mungkin ada beberapa orang, bahkan ayah aku sendiri, papa aku sendiri aja mengimaninya gitu. Kayak ya kayak tadi sholat Jumat kan, hari ini kan hari Jumat, sholat Jumat, aku nyuruh kamu untuk lebih baik sholat di rumah aja gitu kan, bareng Dika gitu kan. Tapi papa itu tadinya disuruh sama mama untuk ya udah sholat juga aja di rumah dulu, nggak boleh nih sama MUI sama ini gitu kata mama juga. Mama percaya tuh kayak gitu. Nah tapi karena papa tuh karena memang ya udah, kalau yang apa sih yang aku pahamin adalah ketika kita ada pemerintahan gitu ya, kita ikut pemerintah. Di Islam pun nyuruhnya kayak gitu, apalagi MUI yang udah bilang. Nah iya, tapi ada mungkin nih aku sih feeling Babe tuh ngelihat grup atau ngelihat berita yang ya intinya adalah nggak apa-apa mau keluar asal kita bawa sajadah sendiri, asal kitanya bersih gitu, bla 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 gitu kan. Dan terutama ini masalah agama banget, ini apa yang namanya sensitif banget, bilang ya ini kan mau ibadah, ini kan wajib lah, bla 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 leleye gitu. Aku yang aku mesti ngomong apa nih ketika orang tua aku sendiri aja punya pendapat seperti itu gitu kan. Jadi kayak memang intinya adalah butuh waktu untuk semuanya sebenarnya, pelan-pelan. Pon aku juga kayak sejauh ini ya udahlah, aku berserah aja lah, kayak aku ngelihat papa juga kayak insya Allah sehat atau gimana ya sudahlah. Lingkungan juga di sini kayaknya sih nggak tahu ya. Aku kayak ya udahlah gitu. Iya, Tapos sama Jatijajar situ loh gitu kan. Iya, makanya ya udahlah gitu, kayak ya udah aku berdoa aja pelan-pelan, nggak aku percaya ya, aku ini seorang anak juga, cuma seorang anak gitu yang lagi-lagi butuh, memang nggak cuma ke anak kecil tapi ke orang tua pun kita butuh waktu, butuh cara yang lebih baik, butuh bahasa yang lebih baik juga gitu. Jadi pelan-pelan aja lah gitu. Cuma itu buktinya betapa susahnya gitu, nggak usah jauh-jauh sama orang-orang yang berlibur ke pantai itu gitu. Orang di rumahku pun masih ada seperti itu gitu. Oke. Mitos berikutnya apa ya? Katanya nih ya, cuaca dingin bersalju bisa bunuh virus corona. Padahal Selagi coronavirus, selagi coronavirus tetap bertahan hidup di cuaca dingin bersalju. Itu mitos ya? Iya gitu, pokoknya intinya gitulah. Intinya itu mitos, yang salju itu nggak bisa mematikan corona gitu, karena ya di Korea kan katanya juga lagi salju tuh, tetap ada juga kasus-kasusnya. Karena virus itu kan setahu aku yang penjelasan dari vlognya Deddy Corbuzier itu siapa jubirnya, Pak siapa? Nggak tahu. Iya, itu dia, aku nonton virus itu bisa bermutasi gitu loh. Jadi kayak bisa, ibaratnya nih Bahkan kita sekarang, simpelnya aja bilang dia bisa beradaptasi gitu loh. Katanya COVID-19 ini udah ada beberapa tipe juga ya. Iya, CL atau apalah gitu, ngerti kayak gitu-gitu. Ternyata di salju pun masih bisa menyebar. Jadi kalau misalnya kamu dengar mitos ini terus tiba-tiba kamu pengen ke truk es krim, nggak usah gitu, karena mitos ini salah. Nggak usah dipelajarin. Ya selanjutnya
katanya mandi air panas bisa cegah corona. Itu salah. Itu mitos. Corona masih bisa hidup di suhu yang tinggi, bahkan kalau manusia mandi dengan air suhu yang panas banget itu malah merusak tubuhnya ya kan? Iya, bukan merusak sih. Coronanya. Iya. Kayak mana sih, Wak? Kayak mana? Lagi ngerebus Indomie. Tiba-tiba dia masuk ke tangannya. Tangan malas cuci tangan, masuk aja gitu kan ya. Bercanda. Emangnya tanganmu telur. Gitu ya. Ya udah teman-teman, masih ada nggak mitosnya? Masih banyak, udah nggak usah, ada itu aja. Pokoknya ada beberapa mitos, teman-teman bisa cari sendiri ya. Karena saya mau ngobrol dulu sama istri saya. Tapi ngomongin itu dong yang sedikit cuitan tentang yang aku tadi bilang si jubir itu. Kan nampaknya Yu sangat kesal ya melihat vlog bersama Deddy Corbuzier yang pertama itu ya, yang sesi pertama itu gitu. Buat aku sih kayak dia bilang, ya begitulah Indonesia, ya begitulah Indonesia. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Harusnya nggak gitu dong. Harusnya oke, memang kayak gitu di Indonesia. Tapi kita udah punya langkah ini, langkah ini, langkah ini. Nanti kita akan pikirkan langkah ini, langkah ini, langkah ini. Harusnya gitu dong, nggak? Ya begitulah Indonesia, kayak udah pasrah gitu loh ya. Terus apa solusinya? Misalnya tenang, kita di luar negeri kita sudah punya contoh kasusnya seperti ini. Nanti kita juga akan melakukan seperti ini. Sekarang lagi dipertimbangkan, kan itu bikin lebih tenang. Nggak cuman ya seperti itulah di Indonesia, ya begitulah welcome Indonesia. Nggak gitu dong. Kayak misalnya yang tentang kasus rumah sakit gitu kan, yang nggak diterima, ya welcome to Indonesia. Kan pemerintah punya rules-nya kan buat itu. Atau misalnya dikasih dimarahin rumah sakitnya gitu-gitu. Gimana marahinnya kalau boleh tahu? Coba. Waduh. Gila, galak bener. Tapi kita respect ya buat semua perawat, dokter, buat pemerintah juga sih. Aku pun respect kok sama yang si jubir itu gitu. Aku senang untuk di penjelasan selanjutnya itu bener-bener yang ngejelasin tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi. Dia ngejelasin kayak gini-gini dan memang apa adanya keadaan di Indonesia ini pun beliau pun pusing gitu sebenarnya, dan tapi beliau merasa enggak merasa pusingnya beliau tuh ya karena memang benar-benar memikirkan hal ini gitu loh. Dan bukan berarti beliau ngomong kayak gitu juga beliau diam aja gitu ya. Insya Allah lah semuanya makanya kan kenapa bukan si Pak Jubir ini doang yang bekerja ya, kita juga semuanya harus ikut andil. Betul. Bertanggung jawab. Siap. Rajin baca. Pokoknya rajin-rajin cuci tangan ya teman-teman. Jangan sering-sering menyentuh mata. Jangan salaman dulu kita. Aku mau dapat pahala sih. Iya. Cuci tangan ya. Pokoknya jangan nyentuh mata. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan buat menghindari corona itu, mari kita lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Seru juga ya ternyata. Dadah.